Anda menyaksikan Breaking News TV One pemirsa bersama saya Nadila Saleh. Kami langsung ngajak Anda untuk melihat konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang saat ini informasinya berlangsung di ruas tol Cikatama. Sudah tampak di layar kaca Anda, kita saksikan dan dengarkan bersama konferensi pers. Kita melihat dari seluruh jalur tol yang masuk dan juga kita menghitung jalur arteri, baik yang dari arah timur maupun dari arah Sumatera yang masuk ke Jakarta. Kemudian tentunya prediksi puncak mudik tetap akan tinggi di hari ini, tadi malam, dan sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kebijakan dari Menpan RB ini juga bisa membantu. Tapi yang paling utama adalah kita bersyukur bahwa dengan pengaturan rekayasa yang ada terkait dengan penerapan kontraflow dan yang terbaru adalah one way lokal dan pengaturan terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat di rest area ini tentunya juga memberikan kontribusi dalam hal menjaga keselamatan masyarakat, karena memang selalu disosialisasikan untuk terus menjaga keselamatan, karena apabila capek silahkan untuk istirahat, karena memang kita tidak mau masyarakat memaksakan diri untuk cepat sampai. Jadi pada saat telah kita berikan saran untuk istirahat, dan saya kira ini menjadi hal yang kita lihat hasilnya, dan mudah-mudahan sampai dengan selesai arus balik nanti angka-angka ini bisa terus kita jaga. Kemudian total yang saat ini melaksanakan mudik, ini khusus yang di jalur tol ya, ini angkanya 178 juta. Tahun lalu 2.168. Jadi ada peningkatan. Jadi itu yang tentunya menjadi evaluasi kita untuk terus melakukan perbaikan agar di tahun 2026 nanti ataupun menyelesaikan rangkaian arus balik ini betul-betul bisa kita jaga dan kita pertahankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang lain? Selamat siang Pak, saya Nurul Zenita dari Metro TV. Mau tanya, tadi Pak Kapolri bilang pemudik ini naik 0, sekian persen dan ini merupakan angka dari jalur tol dan juga jalur arteri. Tapi pada tanggal 1 April kemarin dari Kemenhub ini bukannya bilang kalau jumlah pemudik ini turun ya dibanding tahun lalu. Nah ini perbedaannya di mana Pak? Apakah ini artinya banyak pemudik yang lebih memilih transportasi umum ketimbang pakai kendaraan pribadi ataupun lewat jalan tol, atau gimana? Atau memang ada perbedaan data atau selisih gitu Pak? Makasih. Baik, kalau mengenai data, kalau tadi yang disampaikan Pak Kapolri adalah data yang dari jalan tol, sedangkan kami adalah yang bersifat nasional, dan sampai saat ini kami fokus adalah pada penyelenggaraan arus mudik maupun arus balik. Nanti ada saatnya nanti kami akan mengkompilasi semua data sehingga tidak muncul data seolah berbeda ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Kapolri adalah benar, itu adalah arus mudik untuk jalan tol maupun jalan arteri. Saya rasa itu cukup. Belum, karena kami memang saat ini fokus untuk penyelenggaraan angkutan balik dan mudik dan balik. Pak, mungkin satu lagi, saya Teguh dari Berita Satu. Ini terkait dengan regulasi yang tahun ini diterapkan Pak, terkait sistem kontraflow ataupun sistem rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara bertahap, di mana memang kalau kita misalnya melihat keluar di jalur arteri itu ketika kontraflow rekayasa lalu lintas ini dilakukan di beberapa titik, contohnya seperti di Cirebon itu ada penumpukan sedikit Pak. Apakah sudah ada evaluasi Pak sejauh ini terkait penerapan tersebut? Kedua mungkin ke Pak
Menkes. Pak, ini kan saya memantau di sini 2 minggu hujan terus, Pak. Intensitasnya cukup tinggi. Ini ada peningkatan penyakit yang mungkin diderita oleh pemudik seperti ISPA, DBD, dan lain-lain. Datanya selama mudik ini ada nggak, Pak? Terima kasih. Baik, jadi tentunya tadi kita sampaikan bahwa terkait dengan rekayasa, ini tentu terus kita melakukan perbaikan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa one way lokal ini baru kita terapkan di tahun 2025 ini. Dan ini ternyata kita lihat cukup efektif, sehingga kemudian bisa mengatur antara kepadatan di arteri dan yang ada di jalur tol untuk bisa kita lakukan perimbangan. Walaupun tentunya tetap masih ada kepadatan ya. Namun demikian secara umum ini tetap tidak menunggu lama. Itu yang pertama, sehingga ke depan tentu kita terus akan melakukan perbaikan, melakukan evaluasi terhadap rekayasa yang ada. Termasuk juga tadi dari Jasa Marga menyampaikan akan mempersiapkan sistem barrier untuk mengganti kontraflow. Ini juga saya lihat akan jauh bisa membuat proses rekayasa akan menjadi lebih baik. Di satu sisi pemasangannya juga jauh lebih cepat dan tentunya membuat masyarakat yang kemudian melalui jalur-jalur tersebut akan lebih aman, karena peristiwa kontraflow kemarin ini mungkin karena mengantuk nggak terlihat, terus kemudian sempat ada yang istirahat di bahu yang salah sehingga kemudian terjadi laka. Mudah-mudahan di tahun depan ini bisa kita antisipasi dengan perbaikan rekayasa yang ada. Terima kasih. Ini tadi kan jalan sama Pak Kapolri itu mulai dari kilometer berapa Pak? 414. Itu di mana tuh? Di Jawa Tengah ya. Jadi yang Jawa Barat cepat itu Kepala Dinas Kesehatannya langsung kirim ke saya. Tapi saya kasih yang Jawa Tengah dulu karena tadi di kilometer 414 kita kan ada nyampin rumah sakit di Jawa Tengah 361, kemudian poskonya ada sekitar 200-an ya di sekitar jalan tol. Yang masuk ke posko itu 199. Jadi yang masuk ya, yang dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit itu 182. Dari 182 itu yang paling banyak 115 benar itu adalah ISPA. ISPA itu gangguan pernapasan lah. Itu biasanya batuk, pilek, penyebabnya adalah biasanya kemasukan bakteri. Jadi dia lemas, tubuhnya nggak bagus, kemasukan bakteri, flu, batuk, segala macam sampai sakit kepala. Nah, yang Jawa Barat ini baru dikirim sama Ibu Vini. Ibu Vini itu di sana yang pakai jilbab tuh. Jadi begitu ditanya langsung dia kirim tuh. Ini rumah sakitnya 301 gitu ya, pos kesehatannya 314. Yang paling banyak dilaporkan nomor 1 adalah hipertensi, ya, darah tinggi, mungkin stres ini, kurang tidur sama mungkin juga macet ya. Kemudian ada juga influenza, jadi sama tadi ispa sama gastritis itu sakit perut ini. Sakit perut sama influenza sama. Influenza itu masuk bakteri lewat hidung, sakit perut masuk bakterinya kumannya masuknya lewat mulut. Biasanya kalau sini makan nggak cuci tangan segala macam kotor masuk, daya tahan tubuh kita nggak ini, ya udahlah. Kemudian biasanya diare atau buang air. Nah itu yang paling banyak. Jadi buat teman-teman, emang biasanya kalau musim hujan ya masalah penyakitnya satu, bakteri masuk dari hidung jadi pilek, flu segala macam, atau masuknya lewat tangan kotor, nggak cuci tangan, masuk ke mulut, kemudian jadi diare, buang air. Yang penting gimana? Yang penting adalah supaya cukup tidur, karena daya tahan tubuh kita kan harusnya bisa melawan kuman-kuman itu sendiri. Tapi kalau enggak ya mampir ke pos kesehatan, nanti bisa dikasih obatnya sama teman-teman kesehatan. Terima kasih.
Oke pemirsa, tadi baru saja kita dengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Jika bisa kami ringkas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tadi menyampaikan bahwasannya prediksi puncak mudik akan terjadi pada malam hari ini. Dan tentunya dengan adanya rekayasa lalu lintas seperti one way yang telah diberlakukan pada pagi hari tadi, Kapolri bersama dengan jajaran dan juga seluruh stakeholder ini berharap agar arus balik yang dilakukan oleh para pemudik ini dapat berlangsung dengan aman dan juga nyaman. Dan tampak di layar kaca Anda juga pemirsa, ini merupakan situasi lalu lintas yang terjadi di gerbang tol Cikatama dari arah Pulau Jawa menuju ke Jakarta. Nampak di layar kaca Anda, mobil ini berbaris untuk masuk ke gerbang tol untuk menuju ke Jakarta.